Tarsum, 41 tahun, tega memutilasi tubuh istrinya, Yanti, 40 tahun, pada Jumat pagi 3 Mei 2024. Tarsum melakukan aksi sadisnya itu di sekitar rumahnya di Ciamis, Jawa Barat. Tarsum memutilasi tubuh istrinya itu menjadi 4 bagian. Tarsum kemudian mengumpulkan potongan tubuh korban di sebuah wadah dan menyimpannya di depan pos ronda. Tak hanya itu, pelaku pun menawarkan daging itu ke tetangganya. Usai membunuh istrinya, pelaku hendak mengakhiri hidupnya. Namun aksinya berhasil dicegah warga dan diserahkan ke Polsek Rancah. Tarsum mengaku mendapatkan bisikan gaib dari laku pesugihan yang dijalaninya. Warga Kuta, Bali digegerkan dengan pembunuhan wanita muda oleh teman kencannya di kos-kosan di Jalan Bhinneka Jatijaya. Usai dibunuh, jasad korban dimasukkan koper dan dibuang di semak-semak Jumat 3 Mei 2024. Korban berinisial RA berusia 23 tahun merupakan gadis asal Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku kesal karena korban meminta bayaran lebih usai berkencan. Korban yang dibuking pelaku melalui aplikasi kencan micet dan dihabisi pelaku dengan menggunakan pisau dapur. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke rumah kerabatnya di kawasan Kelan Badung. Atas saran keluarga, tersangka akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Kuta. Kamis 25 April 2024 pukul 8 pagi, kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Hasil penyelidikan kepolisian, jasad wanita yang dimasukkan ke dalam koper adalah Rini Mariani, warga Rancasari, Kota Bandung. Bergerak cepat, polisi menangkap pelaku bernama Ahmad Arif Ridwan Nulo ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Arif ditangkap di hadapan keluarga istrinya dan Aditya Taufikur Rahman. Motif pelaku membunuh korban yakni karena faktor ekonomi dan juga pelaku merasa tersinggung saat korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku untuk menikahinya. Kepolisian hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka untuk menguak kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus pembunuhan ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini menjadi concern kita semua ya, waspada kejahatan yang kian hari kian sadis gitu. Bayangkan seorang suami dengan tega membunuh dan memutilasi, kemudian menawarkan jasadnya gitu, potongan-potongan tubuh ke tetangga. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian pembunuhan di dalam koper juga ya, jasad dimutilasi dan dimasukkan dalam koper. Ini benar-benar di luar nalar kita. Untuk itu kita akan membahas bersama dengan Dr. Waskita Rowan, spesialis kedokteran jiwa ataupun psikiater. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, kita juga akan memantau ya bagaimana informasi terbaru dari Ciamis. Ada rekan kami Aditya Triwahyudi yang akan menginformasikan. Aditya, apa informasi terbaru mengenai kasus yang suami dengan tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri? Ya, Stira, juga Arif Fadil dan pemirsa, kabar terbaru hari ini pasca insiden berdarah yang terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Warga di sekitar kejadian sudah berangsur kembali beraktivitas seperti biasa karena memang sebelumnya insiden berdarah tersebut sempat menggegerkan warga. Sementara kondisi keluarga saat ini dikabarkan memang masih sulit berkomunikasi atau masih shock karena memang kejadian tersebut di luar dugaan mereka. Dan sebentar ini Polres Ciamis masih terus melakukan upaya pendalaman terhadap motif. Dan rencananya besok Senin, Polres Ciamis akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku, yaitu Tarsum yang tega membunuh hingga memutilasi menjadi 5 bagian terhadap jasad istrinya, yaitu Yanti. Dan rencananya dari pihak terkait juga akan melakukan pendampingan terhadap anak bungsu korban. Sirat. Ya, Adit, artinya tes kejiwaan baru akan dilakukan besok ya, begitu ya. Dan apa mungkin informasi yang bisa Anda gali lagi dari TKP tempat Anda mengabarkan pada pagi hari ini? Karena kami mendapatkan cerita-cerita yang cukup di luar nalar begitu ya. Ditaruh di baskom seperti itu, lalu ditawarkan ke warga dengan ucapan-ucapan yang nggak bisa diterima oleh akal sehat begitu, Adit.
Iya, Arif Fadil, memang keseharian dari pelaku atau tarsum ini memang sebagai pedagang hewan, kambing, sekaligus juga tukang jaga. Dan warga melihat memang keseharian tarsum ini tidak ada perubahan, namun beberapa hari sebelum insiden tersebut terjadi, sempat terjadi perubahan perilaku terhadap pelaku yang akan melakukan bunuh diri namun berhasil digagalkan oleh warga. Dan pada saat itu keluarga sempat membawa pelaku ini ke petugas medis dan petugas memberikan obat penenang terhadap tarsum, dan petugas meminta agar keluarga melaporkan kembali bila obat tersebut habis. Namun keluarga tidak ada perubahan sehingga akhirnya terjadi insiden berdarah tersebut. Bahkan pelaku setelah memutilasi jasad tubuh istrinya ini sempat menawarkan potongan tubuhnya ini terhadap beberapa tetangganya, terutama kepada PRT. Juga akhirnya ada seorang warga yang merekam aksi sejak yang dilakukan oleh Arif Fadil. Iya. Adit, lalu sebenarnya motifnya itu apa? Apakah sudah disampaikan gitu dari pihak kepolisian berdasarkan keterangan dari tersangka? Iya, jelas Safira, hingga saat ini motif masih terus didalami oleh petugas karena Satreskrim Polres Ciamis dan Kapolres Ciamis AKBP Akmal menyebut hingga saat ini kondisi kejiwaan dari pelaku yaitu tarsum masih fluktuatif, masih sulit dimintai keterangan. Namun ada beberapa momen petugas mendapatkan pengakuan dari pelaku bahwa sebelum dimutilasi pelaku ini membunuh korban dengan memukul korban menggunakan balok hingga akhirnya dimutilasi. Dan motifnya saat ini masih memang simpang siur. Ada yang bilang karena faktor ekonomi dan ada yang bilang karena perjudian. Namun petugas akan terus mendalami kasus ini hingga akhirnya terungkap. Baik, Aditya Triwahyudi, terima kasih kontributor kami di Ciamis, Jawa Barat atas informasinya untuk pagi hari ini. Dr. Waskitarawan, cukup kita bisa dapatkan ya informasi awal meskipun motif memang belum disampaikan secara utuh dari pihak kepolisian. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dia ini sehari-harinya normal, memang bekerja sebagai penjual hewan, kambing, sekaligus tukang potong. Nah, kan seperti itu. Kita coba ulas ya di segmen berikutnya dengan Dr. Waskitarawan. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.